Langit malam bertabur cahaya, bintang bersinar indah berkilau. Ragam peristiwa telah tersaji nyata, mari kita mulai NTV Tonight untuk Anda bersama saya Gati Kamka. Pemirsa, banjir dengan ketinggian mencapai 180 cm masih merendam ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek pada Senin sore hingga malam kemarin menyebabkan Kali Ciliwung meluap. Hal tersebut membuat pintu air Depok siaga 2 dan membuat ratusan rumah di 5 RT di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 125 cm pada Selasa pagi. 3 pelajar SMA di Kabupaten Lebong, Bengkulu meninggal dunia setelah terseret air bah saat berwisata ke Sungai Air Maceak. Air sungai tiba-tiba meluap hingga menghanyutkan para korban. Meski aktivitas penumpang di stasiun Bekasi Timur sudah kembali normal, suasana haru masih terasa di tiap sudut peron. Deretan karangan bunga dan ucapan duka yang masih terpajang hingga hari ke-8, bahkan ada yang rela datang hanya untuk menaruh bunga sebagai bentuk empati kepada korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memasang palang pintu perlintasan kereta api dengan digital. Dengan anggaran mencapai hingga 1 miliar rupiah, diharapkan palang pintu digital ini tak lagi dijaga oleh sekelompok orang yang mencari keuntungan. Pasca kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang di stasiun Bekasi Timur, kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek akan berganti nama menjadi Kereta Anggrek mulai 9 Mei nanti. Kebijakan itu bagian penyederhanaan identitas layanan tanpa kurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pasca tembok belakang SDN 08 Tebet Barat roboh akibat hujan deras, kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Sementara petugas gabungan masih mengevakuasi material yang menutup saluran air. Pemirsa, tim Jatan Ras Polda Jawa Timur berhasil menyergap 2 orang komplotan begal sadis yang tega merampas motor dan membacok korban yang merupakan seorang wanita di depan lokasi wisata di Kabupaten Pasuruan. Satu di antara pelaku disergap saat tertidur pulas di sebuah rumah tempat pelariannya di Bangkalan, Madura. Sementara satu pelaku lainnya terpaksa dihadiahi timah panas karena berupaya kabur saat disergap. Seorang oknum guru ASN di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diringkus polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 3 siswinya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Sinaga alias Bloron, jadi korban pengeroyokan 2 pria di kantor advokat di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mendampingi belasan pekerja yang menuntut hak pembayaran gaji selama 3 bulan. Pemirsa, kuasa hukum korban dugaan kekerasan seksual di Pati, Jawa Tengah mendesak polisi segera menahan tersangka. Pemerintah juga diminta memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Hingga kini polisi belum menahan tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaku telah ditetapkan tersangka sejak 28 April lalu dan belum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Polisi telah menetapkan pemilik daycare Little Aresa di Yogyakarta sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak. Dia bukan tersangka baru dari 13 orang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasalnya, pemilik daycare itu juga adalah ketua yayasan yang menaungi daycare tersebut. Seorang remaja putri 16 tahun meninggal dunia yang diduga karena sepatu yang dipakai kekecilan di Samarinda, Kalimantan Timur. Pihak keluarga mengaku tak mampu membeli sepatu baru untuk korban. Puluhan pelajar wanita menangis histeris usai rambutnya dipotong oleh gurunya di Garut, Jawa Barat. Sementara itu pihak orang tua menyayangkan aksi pemotongan rambut pelajar perempuan berkerudung itu. Pemirsa, wacana Menteri SDM mengembangkan gas pengganti LPG bagi masyarakat yaitu gas kompres natural gas CNG. Hal ini disampaikan usai Bahlil Lahadalia usai temui Presiden di Istana. Bahlil mengatakan penggunaan gas CNG ini akan lebih murah dari LPG. Tahap uji coba sedang dilakukan dan akan rampung dalam 2-3 bulan ke depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait adanya prediksi pesimis yang menyebut ekonomi Indonesia akan mengalami keruntuhan layaknya tahun 98.
Menegaskan data dari lembaga internasional seperti ADB, Menkeu menyebut ekonomi Indonesia saat ini justru berada pada posisi ekspansi dan jauh dari ambang resesi. Bekerjasama dengan Danantara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sampah melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut proyek ini akan segera dibangun di kawasan Bantar Gebang, Tanjungan, dan Kamal Muara. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75, Persatuan Jaksa Indonesia Persaja, pengurus pusat Persaja menggelar seminar internasional bertema Legal Aspect of Managing the GCI Systemic Crisis and its Implementation for the Nation's Economic Stability. Seminar ini diharapkan bisa memperkuat wawasan aspek hukum dalam krisis pasar modal sekaligus menjadi ruang diskusi strategis bahas ekonomi global. Pemirsa, sebuah tanggul saluran pembuangan ambruk dan membanjiri jalanan di kota Paita, Peru pada hari Senin 4 Mei waktu setempat. Pabrik kembang api di kota Liuang di Provinsi Yunnan menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai 61 lainnya pada hari Selasa waktu setempat. Akan pengawalan untuk membawa keluar kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Satu kapal milik perusahaan logistik Denmark dikawal keluar Teluk dengan pengawal pasukan tempur Amerika. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari jumpa kita di NTV Tonight malam ini. Saya Ganti Kamka, pamit undur diri, selamat istirahat, dan sampai jumpa.